Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lisan Wiki Tutorial dan Syiar. Video kali ini tentang kisah hidup ulama Aceh, Aulia Allah Tengku Ibrahim Woila. Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husein atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Abu Ibrahim Woila lahirkan di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 Masehi. Abu Ibrahim Woila wafat pada hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Juli tahun 2009 di rumah anaknya di Pasi Aceh Kecamatan Woila Induk, Kabupaten Aceh Barat dalam usia 90 tahun. Abu Ibrahim Woila adalah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Keramat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di Woila, Aceh Barat, bila seseorang meninggal ribuan orang datang melayat, takziah, kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Woila. Selama hampir 30 hari meninggalnya Abu Ibrahim Woila, masyarakat Aceh berduyun-duyun datang melayat ke Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woila Induk, Aceh Barat sebagai tempat peristirahatan terakhir Abu Ibrahim Woila. Selama 30 hari itu ribuan orang setiap hari tak kunjung henti datang menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Abu Ibrahim Woila. Sehingga pihak keluarga menyediakan 400 kotak air aqua gelas dan 3 ekor lembu setiap hari dari sumbangan mantan Gubernur Aceh untuk menjamu tamu yang datang silih berganti ke tempat wafatnya Abu Ibrahim Woila. Begitulah pengaruh keulamaan Abu Ibrahim Woila dalam pandangan masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan. Tentang keluarga, Abu Ibrahim Woila memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Rukiah. Dari hasil pernikahan ini Abu Ibrahim Woila dikaruniai 3 orang anak, seorang laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki bernama Zulkifli dan yang perempuan bernama Salmiah dan Hayatun Nufus. Sementara pada istri keduanya yang beliau nikahi di Pelante, Aceh Barat, beliau tidak dikaruniai anak, sebab 2 tahun sebelumnya beliau meninggal. Menurut cerita, saat istri pertamanya hamil 6 bulan untuk anak pertama yang dikandung Umi Rukian, kondisi Abu Ibrahim Woila saat itu seperti tidak stabil, sehingga beliau mengatakan pada istrinya, "Saya mau belah perut kamu untuk melihat anak kita," kata Abu Ibrahim Woila pada istrinya yang pada saat itu membuat keluarganya tak habis pikir terhadap apa yang diucapkan Abu Ibrahim Woila. Karena perkataan seperti itu dianggap perkataan yang sudah di luar akal sehat, maka keluarga dengan cemas mengatakan kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Abu Ibrahim Woila, yang meminta untuk membelah perut istrinya yang sedang mengandung 6 bulan. Meskipun begitu, perkataan yang pernah diucapkan itu tak pernah dilakukannya. Pada tahun 1954 sebenarnya tahun yang sangat membahagiakan bagi mereka karena pada tahun itu lahir anak pertama dari pasangan Abu Ibrahim Woila dan Umi Rukiah. Akan tetapi kehadiran seorang pertama itu bagi Abu Ibrahim Woila bukanlah sesuatu yang istimewa. Abu Ibrahim Woila saat itu hanya pulang sebentar menjenguk anaknya yang baru lahir. Kemudian beliau pergi kembali mengembara entah kemana. Ketika anak pertamanya yang diberi nama Salmiah sudah besar, menurut cerita Tengku Nasruddin barulah kondisi Abu Ibrahim Woila kembali normal hidup bersama keluarganya. Dan saat itu Abu Ibrahim Woila sempat membuka lahan perkebunan di Suak Triang untuk menjadi harta yang ditinggalkan untuk keluarganya di kemudian hari. Pada saat itu kehidupan Abu Ibrahim Woila bersama keluarganya sudah sangat harmonis hingga lahir anak kedua, Hayatun Nufus dan anaknya yang ketiga Zulkifli. Semua keluarganya sangat bersyukur karena Abu Ibrahim Woila telah tinggal bersama keluarganya. Namun apa mau dikata, tak lama setelah lahir anaknya yang ketiga Abu Ibrahim Woila kembali meninggalkan keluarganya dan entah kemana lagi. Sehingga Umi Rukiah tidak tahan lagi dengan ketidakpedulian Abu Ibrahim Woila terhadap nafkah keluarganya. Istrinya minta untuk pulang ke Belangpi di daerah asalnya. Alasan istrinya untuk pulang ke Belangpidi memang tepat karena menurutnya Abu Ibrahim Woila tidak lagi peduli kepada keluarga. Beliau hanya asyik berzikir sendiri dan pergi kemana beliau suka. Akan tetapi keinginan Umi Rukiah untuk kembali ke Belangpidi tidak terwujud. Menurut cerita, saat istri pertamanya hamil 6 bulan untuk anak pertama yang dikandung Umi Rukian, kondisi Abu Ibrahim Woila saat itu seperti tidak stabil, sehingga beliau mengatakan pada istrinya, "Saya mau belah perut kamu untuk melihat anak kita," kata Abu Ibrahim Woila pada istrinya yang pada saat itu membuat keluarganya tak habis pikir terhadap apa yang diucapkan Abu Ibrahim Woila.
Karena perkataan seperti itu dianggap perkataan yang sudah di luar akal sehat, maka keluarga dengan cemas mengatakan kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Abu Ibrahim Waila. Riwayat pendidikan. Abu Ibrahim Waila memulai pendidikannya formal, beliau hanya selesai di sekolah rakyat SR, selebihnya menempuh pendidikan daya pesantren salafi tradisional selama hampir 25 tahun. Sehingga dalam sejarah masa hidupnya Abu Ibrahim Waila pernah belajar 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Loknga Aceh Besar yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blangpi di Aceh Barat. Di antara murid Syekh Mahmud ini selain Abu Ibrahim Waila juga Syekh Mudawali Al-Khalidi yang kemudian sebagai seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah tersohor di Aceh. Menurut keterangan, Syekh Mudawali hanya sempat belajar pada Syekh Mahmud sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke Aceh Besar dan belajar pada Abah Haji Hasan Kerwengkale selama 2 tahun. Setelah itu Syekh Mudawali pindah ke Padang dan belajar pada Syekh Jamil Jaho Padang Panjang. 2 tahun di Padang, Syekh Mudawali melanjutkan pendidikan ke Mekah atas kiriman Syekh Jamil Jaho. Setelah 2 tahun di Mekah, kemudian Syekh Mudawali kembali ke Blangpidi dan melanjutkan mendirikan pesantren tradisional di Labuhan Haji Aceh Selatan. Saat itulah Abu Ibrahim Waila sudah mengetahui bahwa Syekh Mudawali telah kembali dari Mekah dan mendirikan pesantren. Maka Abu Ibrahim Waila kembali belajar pada Syekh Mudawali untuk memperdalam ilmu tarekat Naqsyabandiyah. Namun sebelum itu Abu Ibrahim Waila pernah belajar pada Abu Calang, Syekh Muhammad Arsyad, dan Tengku Bilyatin Suwak bersama rekan seangkatannya yaitu Alam Abu Adnan Bakongan. Setelah lebih kurang 2 tahun memperdalam ilmu tarekat pada Syekh Mudawali, Abu Ibrahim Waila kembali ke kampung halamannya. Tapi tak lama setelah itu Abu Ibrahim Waila mulai mengembara yang dimana keluarga sendiri tidak mengetahui kemana Abu Ibrahim Waila pergi mengembara. Menurut sebuah cerita dari Tengku Nasruddin, menantu Abu Ibrahim Waila, semasa hidupnya Abu Ibrahim Waila pernah menghilang dari keluarga selama 3 kali. Pertama, Abu Ibrahim Waila menghilangkan diri selama 2 bulan. Kedua, Abu Ibrahim Waila menghilang selama 2 tahun. Dan ketiga, Abu Ibrahim Waila menghilangkan diri selama 4 tahun yang tidak diketahui kemana perginya. Dalam kali terakhir inilah Abu Ibrahim Waila kembali pada keluarganya di Pasi Aceh. Pihak keluarga tidak habis pikir pada perubahan yang terjadi pada Abu Ibrahim Waila. Rambut dan jenggotnya sudah demikian panjang tak terurus, pakaiannya sudah compang camping dan kukunya panjang seadanya. Mungkin bisa kita bayangkan seseorang yang menghilang selama 4 tahun dan tak sempat untuk mengurus dirinya. Begitulah kondisi Abu Ibrahim Waila ketika kembali ke tengah keluarganya setelah 4 tahun menghilang. Maka wajar bila secara duniawiyah dalam kondisi seperti itu sebagian masyarakat Waila menganggap Abu Ibrahim Waila sudah tidak waras lagi. Kisah hidup Abu Ibrahim Waila. Bila kita dengar kisah dan cerita tentang Abu Ibrahim Waila semasa hidupnya tak ubah seperti kita membaca kisah para sufi dan ahli tasawuf. Banyak sekali tindakan yang dikerjakan Abu Ibrahim Waila semasa hidupnya yang terkadang tidak dapat diterima secara rasional, karena kejadian yang diperankannya termasuk di luar jangkauan akal pikiran manusia. Untuk mengenal perilaku Abu Ibrahim Waila haruslah menggunakan pikiran alam lain sehingga menemukan jawaban apa yang dilakukan Abu Ibrahim Waila itu benar adanya. Itulah keajaiban-keajaiban yang melekat pada sosok Abu Ibrahim Waila, yang oleh sebagian ulama di Aceh menilai bahwa Abu Ibrahim Waila adalah seorang ulama yang sudah mencapai tingkat waliullah, wali Allah. Hal itu diakui Tengku Nasruddin. Memang banyak sekali laporan masyarakat yang diterima keluarga menceritakan seputar keajaiban kehidupan Abu Ibrahim Waila. Hal ini terbukti semasa hidupnya Abu Ibrahim Waila selalu mendatangi tempat-tempat di mana umat selalu dalam kesusahan, kegelisahan dan musibah. Beliau selalu ada di tengah-tengah masyarakat itu. Namun orang sulit memahami maksud dan tujuan Abu Ibrahim Waila untuk apa beliau mendatangi tempat-tempat seperti itu, karena kedatangannya tidak membawa pesan atau amanah apapun bagi masyarakat yang didatanginya. Abu Ibrahim Waila hanya datang berdoa di tempat-tempat yang ia datangi, tutur Tengku Nasruddin. Dalam hal ini Ustadz Tengku disingkat TGK, Muhammad Kurdisyam, seorang warga Kayenu, Calang yang sangat mengenal Abu Ibrahim Waila menceritakan bahwa Abu Ibrahim Waila kebetulan sedang berjalan kaki.
Beliau terkadang masuk ke sebuah rumah tertentu milik masyarakat yang dilewatinya. Ia mengelilingi rumah tersebut sampai beberapa kali kemudian berhenti pas di halaman rumah itu dan menghadapkan dirinya ke arah rumah tersebut dengan berzikir la ilaha illallah yang tak berhenti keluar dari mulutnya. Setelah itu Abu Ibrahim Woyla pergi meninggalkan rumah itu. Tidak ada yang tahu makna yang terkandung di balik semua itu. Apakah agar penghuni rumah itu terhindar dari bahaya yang akan menimpa mereka atau mendoakan penghuni rumah itu agar dirahmati Allah? Wallahu a'lam. Keramat atau karomah Abu Ibrahim Woyla. Menurut Tengku Nasruddin, dilihat dari kehidupannya, Abu Ibrahim Woyla sepertinya tidak lagi membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ia mencontohkan, kalau misalnya Abu Ibrahim Woyla memiliki uang tersebut bisa habis dalam sekejap mata dibagikan kepada orang yang membutuhkan dan biasanya Abu Ibrahim Woyla membagikan uang itu kepada anak-anak dalam jumlah yang tidak diperhitungkan, sama seperti amalan Rasulullah. Begitulah kehidupan Abu Ibrahim Woyla dalam kehidupan sehari-hari. Karomah lain yang membuat masyarakat tak habis pikir dan bertanya-tanya adalah soal kecepatan beliau melakukan perjalanan kaki yang ternyata lebih cepat dari kendaraan bermesin. Memang kebiasaan Abu Ibrahim Woyla kalau pergi kemana-mana selalu berjalan kaki tanpa menggunakan sendal. Bagi orang yang belum mengenalnya bisa beranggapan bahwa Abu Ibrahim Woyla sosok yang tidak normal. Karena di samping penampilannya yang tidak rapi, mulutnya terus komat-kamit mengucapkan zikir sambil jalan. Tengku Muhammad Kurdisyam menceritakan suatu ketika Abu Ibrahim Woyla sedang jalan kaki di Tuno menuju Melaboh, perjalanan yang memakan waktu 1 atau 2 jam dengan kendaraan bermotor. Yang anehnya Abu Ibrahim Woyla ternyata duluan sampai di Melaboh, padahal yang punya mobil tadi tahu bahwa tidak ada kendaraan lain yang mendahului mobilnya. Kejadian ini bukan sekali 2 kali terjadi, malah bagi masyarakat di pantai barat yang sudah menganggap itulah kelebihan sosok ulama keramat Abu Ibrahim Woyla yang luar biasa tidak sanggup dinalar oleh pikiran orang biasa. Karena tak heran kalau Abu Ibrahim Woyla berada seperti di pasar. Misalnya semua pedagang di pasar itu berharap agar Abu Ibrahim Woyla dapat singgah di toko mereka, karena mereka ingin mendapatkan berkah Allah melalui perantaran Abu Ibrahim Woyla. Namun tidak segampang itu karena Abu Ibrahim Woyla punya pilihan sendiri untuk mampir di suatu tempat. Seperti yang diceritakan Tengku Muhammad Kurdisyam, suatu waktu Abu Ibrahim Woyla sedang berada di Lamno Aceh Jaya lalu bertemu dengan seseorang yang bernama Samsul Bahri yang sedang bekerja di Abahawe. Saat itu kebetulan Abu Ibrahim Woyla membawa 2 potong lemang. Ketika mampir di situ Abu Ibrahim Woyla meminta sedikit air. Setelah air itu diberikan Samsul lalu Abu Ibrahim Woyla memberikan 2 potong lemang tersebut kepada Samsul, tapi Samsul menolaknya karena menurut Samsul bahwa lemang tersebut adalah sedekah orang yang diberikan kepada Abu Ibrahim Woyla. Karena tidak mau diterima Samsul, lemang itu dibuang Abu Ibrahim Woyla yang tak jauh dari tempat duduknya. Spontan saja Samsul tercengang dengan tindakan Abu yang membuang lemang begitu saja. Karena merasa bersalah lalu Samsul ingin mengambil lemang yang sudah dibuang tersebut, namun sayang, ketika mau diambil lemang itu hilang secara tiba-tiba. Dalam kejadian lain, Tengku Nasruddin menceritakan suatu ketika, sebelum Tengku Nasruddin menjadi menantu Abu Ibrahim Woyla, tiba-tiba subuh pagi Abu Ibrahim Woyla datang ke alma maternya ke pesantren Syekh Mahmud. Kaki Abu Ibrahim Woyla kelihatan sedikit pincang sebelah kalau beliau berjalan. Kedatangan Abu Ibrahim Woyla disambut Tengku Nasruddin dan teman-teman sepengajian lainnya. Lalu Abu meminta sedikit nasi untuk sarapan pagi. Nasinya ada, tapi tidak ada lauk pauk apa-apa Abu, kata Tengku Nasruddin. Enggak apa-apa, saya makan pakai telur saja. Coba lihat dulu di dapur mungkin masih ada 1 telur tersisi, jawab Abu Ibrahim Woyla. Lalu Tengku Nasruddin menuju ke dapur. Ternyata di tempat yang biasa ia simpan telur terdapat 1 butir telur. Padahal seingatnya tidak ada sisa telur lagi karena sudah habis dimakan. Lantas sambil menyuguhkan nasi kepada Abu Ibrahim Woyla, Tengku Nasruddin bertanya, kenapa dengan kaki Abu? Abu menjawab, saya baru pulang dari Bukit Qof, Mekah. Di sana banyak sekali tokonya tapi tidak ada penjualnya. Namun kalau kita ingin membeli sesuatu kita harus membayar di mesin. Kalau tidak kita bayar kita akan ditangkap polisi.
Abu meneruskan, setelah saya belanja di toko-toko itu lalu saya naik kereta api dan sangat cepat larinya karena saya takut duduk dalam kereta api itu. Maka saya lompat dan terjatuh hingga membuat kaki saya sedikit terkilir. Makanya saya agak pincang, tapi sebentar lagi juga sembuh. Kejadian serupa juga dialami oleh keluarga dekat Abu Ibrahim Woyla sendiri. Suatu hari Abu mengunjungi salah seorang saudaranya untuk meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Lalu tuan rumah itu mengatakan pada istrinya untuk menyiapkan nasi dengan sambal udang belimbing untuk Abu Ibrahim Woyla. Tapi istrinya memberitahu bahwa pohon belimbingnya tidak lagi berbuah. Baru kemarin sore saya lihat pohon belimbingnya lagi tidak ada buahnya, kata sang istri pada suaminya. Tapi suaminya terus mendesak istrinya, coba kamu lihat dulu, kadang ada barang 2-3 buah sudah cukup untuk makan Abu, katanya. Lalu istrinya pergi ke pohon belakang rumah, ternyata belimbing itu memang didapatkan tak lebih dari 3 buah di pohon yang kemarin sore dilihatnya. Demikian pula ketika hendak melangsungkan pernikahan anak pertama Abu Ibrahim Woyla, yaitu Salmiah. Masyarakat di kampung melihat sepertinya Abu Ibrahim Woyla tidak peduli terhadap acara pernikahan anaknya. Padahal acara pernikahan itu akan berlangsung beberapa hari lagi. Tapi Abu Ibrahim Woyla tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi acara pernikahan anaknya itu. Bahkan uang pun tidak beliau kasih pada keluarga untuk kebutuhan acara tersebut. Namun ajaibnya pada hari pernikahan berlangsung, ternyata acara pernikahan anaknya berlangsung lebih besar dari pesta-pesta pernikahan orang lain yang jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala sesuatunya. Keteladanan Abu Ibrahim Woyla. Abu Ibrahim Woyla oleh banyak orang dikenal sebagai ulama agar pendiam dan ini sudah menjadi bawaannya sewaktu kecil hingga masa tua. Beliau hanya berkomunikasi bila ada hal yang perlu untuk disampaikan sehingga banyak orang yang tidak berani bertanya terhadap hal-hal yang terkesan aneh bila dikerjakan Abu Ibrahim Woyla. Sikap Abu Ibrahim Woyla seperti itu sangat dirasakan oleh keluarganya. Namun karena mereka sudah tahu sifat dan pembawaannya demikian, keluarga hanya bisa pasrah terhadap pilihan jalan hidup yang ditempuh Abu Ibrahim Woyla yang terkadang sikap dan tindakannya tidak masuk akal. Tapi begitulah orang mengenal sosok Abu Ibrahim Woyla. Cerita ini saya kutip dari sumber laman website Laduni. Kisah hidup Waliullah, ulama Aceh, Abu Ibrahim Woyla, kisah Islami penuh hikmah, ulama Aceh. Demikianlah kisah hidup Waliullah, ulama Aceh, Abu Ibrahim Woyla. Kisah hidupnya begitu bermakna dan penuh barokah untuk kita pedomani dalam kehidupan kita. Teruslah bersama Lisan Wiki Tutorial dan Syiar. Karena di channel ini kami akan berbagi video menarik dan bermanfaat lainnya untuk Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Lisan Wiki Tutorial dan Syiar dengan cara like, share, subscribe dan komen, serta klik tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.